Semua diberkati hari ini, amin. Semua diberkati hari ini, amin. Antusias dong saudara, amin. Umat pemenang harus antusias, amin. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini saya memberi judul firman Tuhan, membangun mezbah untuk tuaian besar, Great Harvest. Apa yang harus kita perhatikan untuk kita mengalami tuaian besar? Apa yang harus saudara perhatikan supaya saudara mengalami tuaian besar? Sehingga kehidupanmu tidak hanya begitu-begitu saja, begitu-begitu saja. Kenapa bisa begitu saudara? Karena ada perkara satu hal yang mungkin saja kita tidak bersungguh-sungguh melakukannya. Tapi dengarkan baik-baik, hari ini kita mau belajar firman Tuhan dan supaya setiap pribadi melakukannya. Amin saudara, ya. Tuaian besar tidak terjadi dengan sendirinya begitu saja. Kita diam-diam, kita hayal-hayal saudara, kita nongkrong-nongkrong saudaraku, ya kita hanya sekedar hadir lalu kita mengalami tuaian. Tidak begitu saudara. Ya, tetapi tuaian terjadi pada saat ada perkara yang harus kita lakukan. Ada hal yang harus kita kerjakan. Ada yang menjadi bagian saudara dan saya untuk kita bisa mengalami tuaian yang besar. Saudara, tahun ini berbicara tentang Great Harvest, penuaian besar. Katakan sama-sama, tahun 2025, lebih keras, tahun 2025 adalah tahun penuaian besar. Amin, saudara. Saudara, apa yang harus kita lakukan oleh anak-anak Tuhan, oleh umat Tuhan untuk mengalami tuaian besar adalah membangun mezbah. Katakan sama-sama, membangun mezbah. Satu kali lagi, membangun mezbah. Jadi saudaraku, dengarkan baik-baik. Kalau saudara mau melihat tuaian besar dalam kehidupanmu, saudara mau melihat terobosan besar dalam kehidupanmu, saudara mau mengalami ledakan-ledakan dalam kehidupanmu, saudara, maka perkara yang utama yang harus saudara perhatikan adalah membangun mezbahmu bagi Tuhan. Ya. Disinilah banyak kegagalan anak-anak Tuhan, dia berdoa sekedar hanya berdoa begitu saja saudara, tetapi tidak dengan serius membangun sebuah kehidupan mezbah bagi Tuhan saudara, maka dia tidak mengalami tuaian, dia menjadi seorang penonton saja saudara. Ya, tetapi gereja Tuhan di tempat ini, dengarkan baik-baik, secara pribadi kamu harus bangun mezbah. Secara keluarga bersama-sama, saudara harus bangun mezbah, suami istri. Saudara dalam komselmu bangun mezbah, doa, pujian penyembahan. Nanti kita ke situ saudara. Dan kita bersama-sama dalam rumah Tuhan. Kita bangun mezbah, kubu doa, pujian penyembahan setiap pertemuan-pertemuan kita. Amin saudara. Perhatikan baik-baik saudara. Saya mau memberi contoh dari dasar yang kita bisa menjadi melihat berkat saudara, teladan saudara, bahwa pada saat mereka membangun mezbah, maka mereka mengalami janji-janji Tuhan. Saudara dengarkan baik-baik ya, perhatikan baik-baik. Di dalam kehidupanmu sebagai anak-anak Tuhan sudah ada janji Tuhan. Dalam kehidupan keluargamu, dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu, dalam keuanganmu, semua janji Tuhan sudah tersedia saudara. Tetapi bagaimana itu bisa terjadi, saudaraku? Kita mau belajar sama-sama. Perhatikan Abraham, dia adalah bapak orang percaya dan dia adalah pribadi yang membangun mezbah. Tolong buka Kejadian 12 ayat 7, kita buka dulu. Kejadian 12 ayat 7. Kejadian 12 ayat 7. Ya, siap, katakan amin. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman apa? Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Yang percaya katakan amin. Saudaraku, pada saat ada janji Tuhan turun bagi setiap kehidupan pribadi, pada saat ada janji Tuhan seperti contoh ini saudara, Abraham menerima janji Tuhan, maka hal
yang dia lakukan setelah itu adalah supaya janji itu bisa tergenapi, supaya dia mengalami terobosan, penuaian, ledakan apa yang sudah Tuhan janjikan. Maka dia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dia membangun mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya, saudara. Maka perhatikan baik-baik, apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham digenapi semuanya, saudara. Amin, saudara. Jadi Abraham mengalami terobosan besar, tuaian besar dalam hidupnya karena dia selalu, katakan sama-sama apa? Selalu, 1, 2, 3. Kurang keras, selalu membangun mezbah bagi Tuhan. Amin, saudara. Coba baca Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Kejadian 12 ayat 1, saudara. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Akhirnya dia jadi bangsa yang besar. Siapa keturunannya yang sampai hari ini ada, saudara? Bangsa apa? Israel. Itu keturunan dari Abraham. Janji Tuhan digenapi bagi dia. Dan aku memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Masyhur sampai sekarang, saudara. Dan engkau akan menjadi apa? Menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat apa? Berkat. Ada janji kepada Abraham, saudara. Maka untuk menjadikan janji itu, saudara, maka dia berjalan bersama dengan Tuhan. Dengan perkara yang dia harus lakukan adalah membangun mezbah. Katakan sekali lagi, bersama-sama membangun mezbah. 1, 2, 3. Membangun mezbah. Coba perhatikan, Bapak Abraham membangun mezbah. Garis keturunannya membangun mezbah. Perhatikan Ishak. Kita baca bersama-sama Kejadian 26 ayat 24 sampai 25. Ini menjadi dasar dulu supaya kita mengerti bahwa bapak-bapak orang percaya, orang beriman, bapak-bapak rohani kita, pahlawan-pahlawan iman itu adalah orang-orang yang membangun mezbah. Kejadian 26 ayat 24 sampai 25. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku. Ayat 25 sama-sama 1, 2, 3. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Saudara perhatikan, Ishak. Tahukah saudara, kita sudah pernah belajar bahwa Ishak mengalami janji-janji Tuhan. Dia pribadi yang taat, dia pribadi yang membangun mezbah seperti bapaknya, saudara. Dan apa yang terjadi dalam hidupnya, saudara? Dia diberkati berlimpah-limpah, semakin hari semakin kaya berlimpah-limpah, saudara. Ya, saudaraku, dia mengalami tuaian-tuaian yang besar. Karena di sini berkata, Ishak mendirikan mezbah bagi Tuhan. Kuncinya di situ. Perhatikan yang ketiga, siapa anaknya, saudara? Anak Ishak siapa? Kok nggak ada suaranya? Anak Ishak siapa? Yakub. Bukan Zaprullah, bukan Yakub. Ya. Amin. Saya teringat terus sama Zaprullah ini. Diberkatilah dia jadi anak Tuhan, amin. Haleluya. Yakub membangun mezbah, Kejadian 33 ayat 18. Perhatikan. Kejadian 33 ayat 18. Dalam perjalanannya dari Padan Aram, sampailah siapa? Yakub dengan selamat di Sikem, di tanah Kanaan.
Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu, ayat 20. Perhatikan ayat 20 sama-sama kita baca 1, 2, 3. Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel, ialah Allah. Amin saudara. Mendirikan apa? Mendirikan apa? Itu kunci untuk mengalami tuaian-tuaian besar dalam kehidupan kita saudara. Sekali seseorang mengerti ada janji Tuhan dalam kehidupan kita, ya, firman Tuhan sudah berbicara saudara, tuaian yang besar, ada janji-janji Tuhan, kita adalah orang-orang yang diberkati, gereja yang diberkati, maka untuk kamu masuk ke dalam perkara itu, kamu harus membangun mezbah bagi Tuhan. Abraham, Ishak, dan Yakub adalah orang-orang yang menerima janji-janji Tuhan, dan mereka adalah orang-orang yang membangun mezbah. Pada saat kita membangun mezbah, maka di situ ada korban harum-haruman bagi Tuhan. Itulah yang membuat Tuhan senang dan Dia mencurahkan kemuliaannya dan berkat-berkatnya. Saudara, ada 3 komponen atau ciri atau gambaran apa yang harus dilakukan dalam mezbah agar terjadi tuaian yang besar. Ada 3 komponen untuk mengalami tuaian yang besar di dalam mezbah lewat aktivitas mezbah. Saudaraku, coba perhatikan yuk sama-sama. Ini dasarnya kita baca saudara. 3 hal yang harus dibangun. Apa mezbah itu? Ya, apa di dalamnya? Apa yang harus dilakukan di dalam mezbah itu? Wahyu 8 ayat 3 sampai 5. Wahyu 8 ayat 3 sampai dengan ayat 5. Kita baca sama-sama, yang siap katakan amin. 1, 2, 3. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah. Dia berdiri dekat apa? Dia berdiri dekat apa? Dekat mezbah. Perhatikan, pada saat kamu membangun mezbah, ada malaikat Tuhan di situ. Ya. Berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupan emas. Sama-sama teruskan. 1, 2, 3. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan apa? Doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Ayat 4. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang kudus. Katakan sama-sama, doa orang kudus. Doa orang kudus. 1, 2, 3. Lanjutkan. Doa orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan siapa? Allah. Ayat 5 yuk. Sama-sama 1, 2, 3. Lalu malaikat itu mengambil pedupan itu, mengisinya dengan api dari mezbah. Mengisi dengan apa? Mengisi dengan apa? Api dari mezbah, dan melemparkannya kemana? Ke bumi. Maka apa? Meledaklah bunyi guru, disertai halilintar dan gempa bumi. Saya mau tanya, kamu mau mengalami ledakan-ledakan dari Tuhan, amin? Kamu mau mengalami terobosan-terobosan Tuhan, amin saudara? Kamu mau mengalami tuaian besar dalam keuanganmu, amin saudara? Dalam pekerjaanmu, ya, dalam bisnismu saudara, dalam mengurus jiwa-jiwa, dalam pelayanan komsel-komsel, pemuritan-pemuritan, kita berharap terjadi ledakan-ledakan saudara, ya kan? Terjadi terobosan-terobosan saudara. Nah, ada 3 hal yang harus diperhatikan di dalam membangun mezbah. Apa yang ada di mezbah itu saudara? Yang pertama adalah pujian dan penyembahan. Saudara, dia berdiri, malaikat itu di samping mezbah saudara, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkan bersama-sama dengan orang kudus. Puji-pujian penyembahan ini dilambangkan sebagai kemenyan yang terus-menerus dilakukan, terus-menerus dilakukan, terus-menerus dilakukan. Jadi apa yang saudara bangun di dalam mezbah itu saudara, sehingga supaya saudara mengalami tuaian dalam kehidupanmu? Bangun pujian penyembahan di hadirat Tuhan.
Itu kemenyan yang dibakar dengan api. Dan asapnya itu saudara menjadi harum-haruman bagi Tuhan. Apa saudara? Pujian? Pujian? Penyembahan. Dengarkan, pribadi anak-anak Tuhan yang membangun pujian penyembahan syukur kepada Tuhan setiap hari, setiap hari, setiap hari. Dia sedang memberikan harum-haruman kepada Tuhan. Dan orang itu akan dibawa untuk mengalami ledakan-ledakan, tuayan-tuayan yang besar, terobosan-terobosan yang besar dalam hidupnya. Baca Kisah Para Rasul 16, sebuah contoh lewat doa pujian penyembahan. Ayat 16 sampai Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai ayat 26. Ayat yang tidak kelas asing lagi yang sudah kita sering renungkan bersama-sama. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas apa? Paulus dan Silas apa? Berdoa dan apa saudara? Menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengar mereka. Ini dalam penjara, mereka sedang dipasung. Ya, mereka di penjara, mereka sedang dalam tekanan, mereka sedang dalam penderitaan, mereka sedang dalam saudara himpitan, saudaraku ya. Sesuatu yang tidak mengenakkan, situasi kondisi yang tidak baik bagi hidup mereka saudara. Tetapi pada saat itu terjadi, mereka tidak bersungut-sungut, mereka tidak menyalahkan Tuhan, mereka tidak berpikir bagaimana cara jalan keluar, lari dari sini saudara. Mereka hanya apa saudara? Berdoa dan menaikkan apa? Puji-pujian nyanyian kepada Tuhan. Ayat 26 perhatikan. Kita sama-sama baca yuk ayat 26. 1, 2, 3. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu apa? Goyah. Dan seketika itu juga apa? Terbukalah semua pintu. Dan terlepaslah belenggu mereka semua. Wow. Hanya lewat doa puji-pujian penyembahan yang kamu naikkan kepada Tuhan dalam mezbah yang saudara bangun saudara. Maka firman Tuhan berkata terjadi gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah dan seketika itu terbuka semua pintu dan terlepas belenggu mereka semua. Kamu mau mengalami pintu yang terbuka? Kamu mau mengalami pintu yang terbuka? Bangun puji-pujian penyembahan kepada Tuhan. Seketika itu, terkadang kita merasa saudara ya kan, aduh rasanya terhimpit, rasanya tidak enak saudara. Kita berdoa untuk sebuah harapan terobosan Tuhan terjadi, penuaian terjadi. Saudaraku ya kan saudara, kita doa tapi kenapa seperti ini saudara? Saudara perhatikan, dengarkan baik-baik. Kita ini sedang dalam medan peperangan saudara, dengan kuasa-kuasa kegelapan. Maka puji-pujian, nyanyian-nyanyian kita itu dengarkan. Engkau sedang mendeklarasikan kemenangan. Engkau sedang mendeklarasikan kuasa Tuhan. Engkau sedang mendeklarasikan kemuliaan Tuhan saudara. Pada saat itu dinaikkan, maka belenggu-belenggu yang coba mau menghimpit kamu, yang coba mau menghalangi berkat-berkat Tuhan, yang coba mau menghambat kita untuk mengalami terobosan, maka dia dikalahkan, dihancurkan seperti ini saudara. Dia dilepaskan belenggu itu saudara. Amin saudara. Jadi puji-pujian penyembahan, naikkan. Kalau bernyanyi puji-pujian penyembahan, itu ada kata-kata yang saudara harus benar-benar masukkan ke dalam hati dan pikiran. Dan saudara aminkan. Pada saat saudara menaikkan nyanyian itu saudara, dan itu adalah kuasa firman Tuhan yang sedang dideklarasikan lewat sebuah nyanyian pujian. Itu makanya bernyanyi memuji Tuhan jangan sembarangan saudara. Itu sedang kau deklarasikan untuk hidupmu. Supaya terobosan Tuhan terjadi. Amin saudara. Ya saudaraku. Jadi bangun kehidupan puji-pujian. Mezbah harus dibangun untuk mengalami terobosan Tuhan seperti Abraham, Ishak, Yakub. Karena janji-janjinya turun bagi kita semua. Orang yang membangun mezbah akan mengalami terobosan seperti Abraham,
Ishak dan Yakub, saudara. Yang kedua, apa yang ada di mezbah itu, saudara? Yang pertama tadi apa, saudara? Pujian, penyembahan. Yang kedua apa, saudara? Doa orang kudus. Doa orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta Allah. Perhatikan ya tadi, saudaraku, ya. Coba buka kembali, saudara, Wahyu 8, coba di depan saja, saudara, ya, Wahyu 8, saudara. Ya, saudaraku. Maka datanglah ayat 3, seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah kedupan emas dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkan. Bersama-sama dengan apa, saudara? Doa semua orang kudus di atas mezbah emas. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang kudus. Naiklah di pujian penyembahan, harum-haruman bagi Tuhan, saudara. Ya kan, bersama dengan doa orang kudus, saudara. Jadi komponen yang kedua, apa yang harus kita lakukan dalam mezbah itu. Jadi mezbah itu berisi apa? Berisi doa, 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 doa. Doa berbicara tentang sebuah hubungan erat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Doa adalah sebuah permohonan yang kita naikkan ke hadirat Tuhan. Doa adalah sebuah pernyataan iman. Orang yang punya iman, dia akan terus berdoa, dia terus berdoa, dia terus berdoa. Maka doa-doa yang saudara naikkan itu, saudara, sampai ke hadirat Allah. Dan terobosan terjadi. Jangan pernah menyerah di dalam doa-doamu. Iblis mau menggagalkan doa-doa kita dengan pikiran, sudah lama kamu berdoa kan, kada terjadi kalau. Sudah lama kamu berdoa kan, Tuhan kada mendengarkan kamu. Iblis mau mengganggu pikiran kita. Sehingga dengarkan ya, pada saat dia berhasil menggagalkan engkau dalam membangun kekuatan doamu, maka disitulah dia berhasil untuk mengalahkan kehidupanmu. Sekali lagi, pada saat iblis berhasil menggagalkan kehidupan doamu, maka dia berhasil untuk mengalahkan kehidupanmu. Kau akan terpuruk, keluarga akan jadi kacau. Emosi meledak-ledak, kata-kata kasar, terjadi perselisihan yang tidak diselesaikan, ya kan? Terjadi penipuan-penipuan, mudah terbawa, mudah terambil keputusan-keputusan yang tidak berasal daripada Tuhan, akhirnya dirugikan, akhirnya dihancurkan, saudara. Karena kenapa? Karena iblis menggagalkan kekuatan dalam membangun mezbah. Bangun mezbahmu, hadirkan Tuhan di situ, supaya Tuhan melakukan terobosan-terobosannya. Amin, saudara. Jadi saudaraku, yang kedua adalah apa, saudara? Doa orang-orang kudus. Bangun kekuatan doa, saudara. Dengarkan baik-baik, saya catatkan di sini. Orang yang kuat dalam kehidupan doanya akan menjadi orang yang mengalami tuaian besar dalam kehidupannya. Sekali lagi, orang yang kuat dalam kehidupan doanya akan menjadi orang yang mengalami tuaian besar dalam kehidupannya. Saudara mau mengalami tuaian besar? Amin, saudara. Saudara mau semakin naik, bukan turun. Amin, saudara. Bangun kekuatan doamu. Kamu akan melihat terobosan-terobosan. Ya tidak segampang kita balikkan tangan, tidak. Tapi kita lewati proses untuk membuktikan ketekunanmu. Kau terus lakukan, kau terus lakukan, kau terus lakukan. Sampai pop, terbuka, saudara. Kuncinya di sini. Catatkan lagi sama-sama, saudara. Dengarkan. Kehidupan doa yang kuat akan menjadikan kita kuat dalam kehidupan kita. Kehidupan doa yang kuat akan menjadikan kita kuat dalam kehidupan kita, saudara. Artinya apa? Engkau mampu untuk mengalami terobosan Tuhan. Engkau mampu menuai apa yang sudah Tuhan sediakan.
engkau kuat, saudara. Walau dalam proses, walau dalam pergumulan, walau dalam tekanan, saudara. Karena kita membangun kehidupan doa, puji-pujian, penyembahan dengan terus bertekun, tidak jemu-jemu, saudara. Kita terus pukul dalam doa, saudara. Maka doa yang kita bangun di atas mezbah itu, saudara, itu membuat Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Kenapa ada anak Tuhan gampang putus asa? Tidak bergairah. Ya kalau Tuhan mau lakukan, lakukanlah. Kalau enggak ya puji Tuhan terserah aja. Bukan begitu. Tuhan lihat keseriusanmu dalam mengejar Tuhan. Tuhan lihat keseriusanmu dalam mencari Tuhan. Tuhan lihat ketekunanmu dalam melakukan apa yang menjadi bagian kita, saudara. Lakukan. Amin, saudara. Saudara kalau mau sampai kepada sarjana, saudara harus lewati dari TK, PAUD, TK, SD, saudara, SMP, saudara ikuti, saudara terobos, saudara. Ada ujian-ujian di tengahnya, ada ujian-ujian, saudara ikuti, saudara pelajari, saudara ikuti, saudara terus terobos dari SMP masuk ke SMA, saudara terobos sampai ujian nasional, saudara terobos, saudara belajar dengan baik, saudara lewati, saudaraku, dan saudara masuk ke dalam perkuliahan jurusan yang saudara mau, saudara, ya kan, dan saudara lakukan dengan terus, lakukan dengan bertekun. Saya mau tanya, saudara akan sampai enggak kepada sarjana nanti? Sampai tidak? Sampai. Karena kamu bertekun. Tapi coba berhenti di SMP, kamu enggak mau sekolah lagi. Bisa jadi sarjana? Gak bisa dong. Sarjana bodong. Mungkin bisa. Jadi untuk sampai kepada tuaian besar, bangun mezbah. Terus menerus. Amin, saudara. Bangun secara pribadi, kehidupan pujian, penyembahan, dan doa. Minimal, ini firman Tuhan loh yang tunjukkan. Berapa lama? Minimal loh, berapa lama? 1 jam. Coba baca, di mana ayatnya? Matius 26, ayat 40 sampai 41. Matius 26. Ayat 40 sampai 41. Yang siap katakan amin. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang batiru. Dan ia berkata kepada siapa? Petrus. Apa katanya, saudara? Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga berapa lama? 1 jam dengan aku. Halo anak-anak Tuhan. Bagaimana kehidupan doamu? Apa yang kau lakukan pada saat bangun tidur? Lihat handphone, narai pesan hari ini? Atau kamu masuk ke ruang hadirat Tuhan? Ya Pak Pendeta, saya juga berdoa. Bagaimana doanya? Tuhan, terima kasih untuk malam hari yang sudah kau berikan. Aku sudah bangun, terima kasih Tuhan, haleluya. Engkau berkati aku dalam aktivitasku hari ini, amin. Kan doa juga. Ya, bukan doa seperti itu yang dimaksud. Doa berbicara tentang sebuah hubungan. Katakan sama-sama, doa berbicara tentang sebuah hubungan. Saya mau tanya, bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Adakah sebuah kenikmatan
Adakah engkau mencurahkan isi hatimu ke hadirat Tuhan? Adakah kau menaikkan doa, puji-pujian, penyembahan? Sampai jiwamu nyatu dengan rohmu. Tubuhmu nurut, dia tidak gelisah lagi. Kau nikmati hadirat Tuhan, kau nikmati hadirat Tuhan. Engkau bebas di hadirat Tuhan, saudara menaikkan puji-pujianmu. Dan dengarkan, pada saat kamu lakukan itu, mungkin kamu bisa 10 menit hari ini, tingkatkan, minta kepada Tuhan. Tuhan, aku mau belajar, mau lebih dalam hadirat-Mu. Tingkatkan setengah jam, nanti kamu akan mampu. Tingkatkan lagi, Tuhan, aku mau menikmati Engkau lebih dalam lagi. Mungkin kamu akan masuk 40 menit dan sampai 1 jam. Tengah hari atau malam hari kau lakukan lagi, saudara. Wow, pengurapan Tuhan turun bagi kamu. Pada saat dia urapi kamu, maka dia akan bereskan hal-hal yang kamu doakan di hadirat dia. Dia yang bekerja. Tuhan itu senang dengan hubungan, bukan senang dengan aktivitasmu yang hebat. Bukan. Dengarkan ya, para pekerja pelayan anak-anak Tuhan. Dengarkan. Orang boleh beraktivitas dengan baik, dengan banyak, melayani sana sini. Apa kata Pak Wiryo? Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, melayani ke sana kemari. Tapi dengarkan, kalau hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi dalam doa, pujian, penyembahan, lemah, tidak punya kekuatan, pasti kau akan tidak kuat melakukan itu. Lambat laun menjadi lemah. Ayat 41 apa katanya? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tapi daging lemah. Jadi hidupkan rohmu sehingga dagingmu tidak berkuasa lagi. Amin. Kemenangan kita ini, dengarkan ya. Kemenangan kita ini terletak di dalam kuasa Tuhan. Kemenanganmu bukan terletak dengan seberapa besar gajimu, bukan. Kemenanganmu bukan terletak seberapa besar di rekeningmu, bukan. Boleh kamu banyak duit tapi keluarga rusak. Suami istri bertengkar terus. Enggak di situ terletak kekuatan. Kekuatan kita terletak di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Atur ya, amin saudara. Atur ya waktumu, amin saudara. Atur di jam-jam kapan, jam berapa kamu keluar dari rumah. Sebelum itu atur doamu, pujian penyembahanmu kepada Tuhan. Atur. Sehingga pada saat kamu keluar rumah, sudah ada penyertaan Tuhan. Ada perlindungan Tuhan. Kau menghadap dengan atasanmu, kau mengerjakan pekerjaanmu, ada hikmat Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada sukacita. Karena sudah dapatkan di hadirat Tuhan. Itulah hubungan dengan Tuhan. Saya catatkan di sini, saudara. Orang yang tidak membangun mezbah doa tidak akan mengalami terobosan dan tuaian besar dalam kehidupannya. Tapi sebaliknya ia akan mudah jatuh dalam pencobaan. Karena firman Tuhan berkata apa? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Apabila seseorang anak Tuhan tidak hidup dalam berjaga-jaga dan dalam kehidupan doanya, maka dia akan gampang jatuh dalam pencobaan. Gampang. Di sini tidak ada. Suami-suami jangan ada yang selingkuh. Gampang. Digoda oleh iblis langsung kaplek. Lihat laki-laki yang kebapak-bapaan, keplek. Perhatian kali ini abang ini,
mudah jatuh cinta. Cintamu jatuh terus gak pernah naik. Cintanya naik dong. Jangan jatuh-jatuh terus. Kenapa jatuh cintamu? Karena kau gak kuat. Jadi terjatuh. Bangun kehidupan doa ya, amin saudara. Supaya kita semua mengalami terobosan. Ya, kuncinya di situ loh. Tapi Pak Pendeta, aku melihat ya, itu orang yang tidak ke gereja itu diberkati. Dulu dia ada di Komsel, sekarang tidak ada, banyak duitnya, pekerjaannya sepertinya bagus. Kau ukur dari situ. Kalau kamu masuk ke dalam kehidupannya lebih dalam. Bukan duit, bukan uang yang membuat rumah tangga menjadi kuat. Ada suami istri bertahun-tahun tinggal dalam satu rumah, orang melihat tidak ada apa-apa, tidak ada masalah. Ternyata sudah bertahun-tahun tidak teguran. Ada. Ada suami istri kelihatan di luar baik, tapi di dalam rumah sudah tidak teguran, sudah tidak satu kamar, saudara, suami istri. Kaya, banyak duit, mobilnya ada, rumahnya ada. Kamu ukur sebuah berkat dari situ? Bukan. Tapi kehidupan di dalam Tuhan, damai sejahtera, kemuliaan Tuhan, kebahagiaan, keromantisan, keindahan, itu hanya di dalam Tuhan, bukan di dalam uang. Jangan ukur dari situ. Ada banyak orang dunia yang tidak kenal Tuhan juga banyak, kaya. 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 Akhirnya kaya. Kaya apa? Keadaannya. Tapi walaupun kantong kita masih kembang kempes, tapi suami istri bisa, halo darling, kau manis sekali, kau cantik sekali. Anak-anak hormat kepada orang tuanya, orang tua mengasihi anak-anaknya, dan semua penuh dengan damai. Didapat dari mana itu? Dapat dari uang? Sudah banyak cerita. Uang tidak pernah menjadi kunci dalam kebahagiaan rumah tangga. Tapi rumah tangga yang berjalan di dalam Tuhan, dalam proses Tuhan, pasti akan diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara. Ya, saudaraku. Apa yang ketiga, saudara, yang kita harus bangun di mezbah? Api dari mezbah. Buka lagi, tolong buka. Itu mana itu tadi? Wahyu, saudara. Ya. Ayat 5. Lalu malaikat, Wahyu berapa tadi? 8 ayat 5. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan apa? Api dari mezbah. Katakan sama-sama, api dari mezbah. 1, 2, 3. Dia mengisi. Tadi ada kemenyan, ada doa, saudara, ya kan, puji-pujian, penyembahan yang dinaikkan, saudara, masuk ke dalam pedupaan itu, saudaraku, ya kan. Lalu malaikat itu mengisi pedupaan itu kembali dengan apa? Ditambah dengan apa? Api dari mezbah. Lalu melemparkannya ke bumi. Maka terjadilah apa, saudara? Ledakan, bunyi guru. Terjadi ledakan. Apa ini berbicara? Jiwa-jiwa yang diselamatkan, terobosan Tuhan yang terjadi, kemuliaan Tuhan yang dinyatakan atas bumi. Saudaraku, ya kan, terobosan-terobosan Tuhan, ledakan-ledakan Tuhan, saudara. Amin, saudara. Kalau sekali lagi, pegang baik-baik. Kunci untuk mengalami hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita,
mengalami terobosan. Gereja Tuhan, komsel kita, pelayanan kita mengalami terobosan-terobosan, ledakan-ledakan. Kuncinya tadi, mezbah dibangun. Di dalamnya ada pujian penyembahan. Di dalamnya ada doa orang-orang kudus. Siapa orang-orang kudus? Saudara dan saya, orang-orang yang sudah dikuduskan dengan darah Yesus. Dan kuncinya juga saudara hidup dalam kekudusan. Jangan ada dosa yang disembunyikan, bereskan di hadapan Tuhan. Maka saudara diisi kembali dengan api, dibakar dengan api saudara. Maka dilemparkan oleh malaikat itu, pus, terjadi ledakan. Jadi sebelum ledakan terjadi, harus ada apa? Apa? Api dari mezbah itu. Apa itu api dari mezbah? Saudara, api datangnya dari mana saudara? Api datangnya dari Tuhan. Api dari mezbah yang terus menerus hidup saudaraku. Ya, malaikat itu mengambil api yang dari mezbah itu saudara. Api datangnya dari Tuhan. Api Roh Kudus, api kegerakan, api Pentakosta, api kebangunan rohani, api Allah itu membakar korban di atas mezbah itu. Korban pujian penyembahanmu, korban hidupmu, hidupmu menjadi korban saudara, dipersembahkan kepada Allah. Maka api membakar semua korban itu. Dengarkan baik-baik. Api tidak pernah datang sebelum mezbah dipersiapkan. Dengarkan sekali lagi. Halo. Api tidak pernah datang sebelum korban, sebelum mezbah dipersiapkan. Harus kayu disusun, harus semua dikerjakan saudara, dipersiapkan. Maka api menyambar. Dan korban itu menjadi harum-haruman. Jadi kita kuncinya adalah membangun apa? Mempersiapkan apa? Mezbah. Saudara ingat ya waktu Elia saudara ya. 1 Raja-Raja 18 ayat 34 sampai 38 saudara. Elia saudara ingat waktu Elia dengan nabi-nabi Baal ya saudaraku ya. Siapkan di situ mezbah. Kalau Allah yang menurunkan api, dialah Allah. Jadi mereka persiapkan, lalu saudaraku ya kan orang nabi-nabi Baal itu wah menore-nore badannya, api tidak turun saudara. Tapi pada saat saudara Elia berkata, siapkan semuanya, mezbah itu, bikin air. Saya catat di sini saudaraku. Nanti saudara bisa baca di rumah ya saudara, 1 Raja 18. Dan pada saat semua sudah disiapkan, tiba-tiba waktu Elia berdoa, bla 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 bla, ya Allah Israel, biarlah engkau menyatakan dirimu dan semua orang tahu bahwa engkaulah adalah Allah. Dan tiba-tiba saudara, pada saat mezbah itu sudah disiapkan dan dia berdoa kepada Allah. Saudara ingat, turun api dari langit membakar itu. Kalau kamu mau mengalami kemuliaan Tuhan, bangun mezbahmu. Dan pada saat bangun mezbah, maka api akan turun. Api itulah yang dicampurkan, yang membakar dalam pedupaan itu. Dan itulah yang membuat terjadi ledakan-ledakan. Roh Kudus akan bekerja dalam kehidupan orang yang membangun mezbah bagi Tuhan. Roh Kudus akan bekerja dalam keluargamu, dalam bisnismu, dalam pekerjaanmu, dalam keuanganmu. Dia akan bakar semua itu. Dan kamu akan mengalami ledakan. Amin saudara. Sudah ngerti kuncinya, amin saudara? Bangun ya, jangan hanya dengar firman, tapi lakukan, yuk terapkan. Mulai dari pagi kau bangun tidur, nanti malam-malam baca firman, renungkan. Nyanyi pujian penyembahan kepada Tuhan secara pribadi.
Biarkan Tuhan menguasai rumahmu itu dengan hadirat Tuhan. Wow, kuntil anak gondorwo. Apalagi itu namanya itu, bahutai akan lari terbirit-birit. Karena ada api di situ. Amin saudara. Karena ada apa? Ada api Roh Kudus di situ. Ada api Tuhan membakar di situ. Mana berani bahutai dekat-dekat. Mate. Bisa paham saudara? Bisa paham? Kita akan mengalami terobosan-terobosan yang daripada Tuhan, amin. Tuayan-tuayan yang besar, amin saudara. Ledakan-ledakan. Aminnya juga loyo-loyo. Amin umat pemenang. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.